Nah, kita yang hari-hari di pabrik, di kebun, mungkin kalau kebun kita plantation dulu cerita. Iya. Piringan itu kita lihat hal biasa aja gitu. Tapi kenapa kalau GM datang yang sebulan sekali, Iya. PC datang misalnya sebulan sekali, Pasti ada temuan ya. itu angkanya yang berbeda. Kenapa? Kita yang di pabrik lihat misalnya ada netes sedikit tuh. Ah ini biasa ini. Tiba-tiba datang PC kan, mana kerja kalian? Ini udah bisa bayar bonus kalian ya setahun ini kan? Betul ya. Bang, ini masalah. Padahal ini belum kita buka ini. Belum. Per feedingnya pun kita buka. Kok tahu abang ini masalah? Aku aja yang 1 kali 24 jam duduk di sini nggak tahu nih. Ini masih dengar ya? Masih denger aja ini. Dengar ya. Ini abang masalah nih. Emang apa bang masalahnya? Mulur elongation. Kok tahu abang? Bantingan timba, tok tok. Begitu dibuka, betul. Bravo MSC. Kembali lagi teman-teman di Milenial Sawit Indonesia. Ketemu lagi dengan saya Norton Sejabat. Hari ini kita ketepatan kedatangan tamu nih dari kawan-kawan kita di Maxchain. Ya. Ini ada Bang Anto ya, Bang dengan Anto. Bang Rial. Oke Bang. Boleh Bang memperkenalkan diri sebentar sebelum kita masuk ke topik kita. Oke. Karena gini Bang, kalau nggak kenal katanya, kalau nggak kenal nggak sayang katanya gitu kan. Oke, perkenalkan, nama saya Daryanto, dipanggil Anto. Kalau pribadi saya sendiri untuk di palm oil, kebetulan kan market kita palm oil ya bang ya. Oh iya. Sawit, PKS kan gitu. Jadi sudah 2009, lebih kurang 16 tahun. Cita-cita mau jadi artis bang, tapi nggak kesampaian. Sudah berkeluarga Bang, nanti mata ada yang naksir pula kan? Sudah berkeluarga. Iya. Nah, jadi Anak sudah berapa? anak kita sudah 3. Sudah 3. Kalau Bang Yal sendiri gimana? Kalau aku Sarial, udah saya panggil Rial. Oh, iya. Udah terkenal bang dari dulu bang. Ya. Udah terkenal. Kalau ada yang kenal. Jadi basic pernah di pabrik juga sih dulu gala. Jadi kalau di sini barulah ya baru 7 tahun itu sih bang. Makanya Bang Norton ya, kemarin kan kalau di player itu cuman kita aja ya. Iya, kita berdua aja. Berdua ya. Betul. Pikir-pikir kurang nih, kalau nggak ada memang orang yang praktisinya. Kalau kita kan jual aja ya. Iya, betul Nah, Bang. jadi kalau di tandem dengan teman kita yang memang praktisinya di lapangan, yang dulunya paham kondisi di pabrik kelapa sawit itu seperti apa, itu akan bisa pas dia secara datanya, komunikasinya. Jadi makanya Bang Yal kita ajak. Sebelum sampai ke intisarinya, mungkin kita boleh perkenalan sedikit tentang Maxchain ini sendiri Bang. Gimana sih Maxchain ini bisa ada di dunia perkebunan kelapa sawit, khususnya di PMKS ini ya, di Mil ya. Boleh Bang? Oke, mungkin untuk kawan-kawan semua ya, terkait chain ya. Jadi chain ini sebenarnya salah satu spare part di pabrik kelapa sawit. Jadi kalau diurutkan spare part itu banyak ya. Kalau mau di skala prioritaskan yang bisa seratusan, dan itu nanti tergantung orang pabrik nih mau mana ini yang skala prioritasnya yang paling penting mau diurus kan gitu. Nah itu terkait dengan spare part. Nah fokus kita di chain. Jadi memang kami sendiri untuk di perusahaan ya sudah berdiri dari 2007. Oh, berarti cukup lama ya. Jadi 18 tahun Bang. Jadi kalau tahun. Anak gadis sih sebenarnya ini lagi pubernya. Iya. Jadi 18 tahun berdiri, jatuh bangun, belajar itu udah pasti ya. Jadi kita 18 tahun itu bukan waktu yang sedikit. Dan seperti yang di awal, seperti saya sampaikan, saya sendiri di 2009 bergabung. Artinya 2 tahun perusahaan berdiri, saya baru bergabung. Wah, luar biasa Bang. Seperti itu. Jadi, dan yang perlu kita sampaikan, kami fokus di satu produk ya. Oh, satu produk Bang ya. Jadi Bang Sarial salah satu tim kita yang memang praktisi di pabrik kelapa sawit. Waktu itu nanya, kalau mau join, emang apa sih itu Max? Nanti jangan-jangan nggak fokus nih. Nah, jadi kita sampaikan. Kalau Max itu fokus satu produk, seperti itu ya kemarin ya Bang Sarial ya. Jadi fokus satu produk, itu yang pertama. Baru yang kedua, kita targetnya adalah stok. Ya, stok ya Bang ya. Strategi kita gimana caranya kawan-kawan tuh ketika butuh yang namanya maintenance ataupun pergantian tuh stok tuh jangan sampai kosong. Dan yang ketiga, kita sudah punya sertifikat ISO ya 9001 2015
tentang manajemen sistem. Jadi secara SOP pekerjaan, program kerja yang kita lakukan tuh terstandar. Itu yang mau kita mau. Jadi sekilas mengenai perusahaan itu yang hari ini kita jalankan. Jadi Itu untuk kualitas produk sendiri gimana deh Bang? Ada kira-kira gambaran atau gimana gitu? mungkin kisi-kisinya. Kisi-kisinya boleh Apa lah yang diharapkan sedikit. Ya. dari orang PKS terkait kualitas? Terkait kualitas sih lebih cenderung masa pakai sih Pak. Oh itu ya. Lifetime ya, maksudnya lifetime-nya. Lifetime, ya. Kalau secara pengalaman kita sih salah satu lah kalau kita cerita story di akunya ya, waktu diculik ini kan. Jadi ini kita ada after sale itu yang keren record aku ini kan, ini Bang Dar nih, Bang Anto. Jadi kita ada after sale garansi. Kita orang pabrik tahu lah kan gitu kan. Nanti cuman cuap-cuap aja kan gitu. Ya kalau nggak percaya main ke kantor tuh. Iya. Jadi report yang pertama berdirinya Max ini, mungkin yang paling lama itu ada satu PT itu masih ada reportnya sampai sekarang. Itu evaluasi. Evaluasi itu sebenarnya yang penting. Kenapa? Kita orang pabrik ini mungkin bagi audiens mungkin pengalaman ya, mungkin Pak nonton mungkin di kebun ya. di kebun ya. Misalnya kita yang hari-hari di pabrik, di kebun, mungkin kalau kebun kita plantation dulu cerita. Iya. Piringan itu kita lihat hal biasa aja gitu. Tapi kenapa kalau GM datang yang sebulan sekali, PC datang misalnya sebulan sekali, Pasti ada temuan ya. itu anaknya beda. Kenapa? Kita yang di pabrik lihat misalnya ada netes sedikit tuh. Ini biasa ini. Tiba-tiba datang PC kan, mana kerja kalian? Ini udah bisa bayar bonus kalian ya setahun ini kan gitu. Betul ya. Dengan harga SPO yang sekarang kan gitu. Jadi after sale comment itu sebenarnya bukan kita untuk apa ya, untuk mencari kesalahan, tapi lebih cenderung ke evaluasi bersama. Itu dia Bang. Oke deh Bang, kalau Abang tadi agak ragu sih ngeluarkan apa sih kualitas. Sekarang ini deh Bang, Abang boleh ajarin saya nih, kira-kira nih saran dan tips lah dulu. Kira-kira untuk kawan-kawan kita agar memilih vendor itu yang tepat, itu sebenarnya bagaimana gitu ya. Kalau gue bilang pilih Maxchain, bagaimana pilih yang tepat gitu Bang. Kita kan udah jalan nih lebih kurang 18 tahun. Jadi ada sih evaluasi polanya yang memang hari ini kawan-kawan tuh merequest ya, ataupun bisa hal yang positif yang mereka dapatkan. Jadi mereka harusnya dapat apa nih? Kira-kira kalau misalnya kita memilih vendor ataupun kawan-kawan spare part yang memang mau berbisnis. Jadi yang pertama sebenarnya adalah stok. Kenapa? Pertanyaan stok. Ya, kenapa itu Bang? Nah, ini Bang Sarial pasti komplain dia udah punya schedule nih. Contoh ini kita masuk di 2025. Betul. Bang Sarial, ini contohnya Bang Sarial misalnya masih di pabrik nih, masih di PKS. Bang Sarial udah schedule kan bulan 6. Dijanjikan stok ready nih. Tiba-tiba nggak ada stok Bang. Abang nggak marah Bang Sarial sama kita? Scheduleku berantakan. Emang waktuku kayak pabrik sebelah yang mungkin olahnya sedikit. Ini pabrikku banyak nih. Pabrik olahku 1 kali 24 jam nih. Banyak nih. Ini jadi kendala. Berarti pertanyaannya, gimana caranya? Ya, kalau kita berpartner ya ada stoknya lah. Kita punya partner kita itu kan. Jadi itu yang pertama, stok. Stok itu salah satu yang paling penting. Paling penting. Terkait apa ya? Mungkin Bang Sarial pernah mengalami jam breakdown yang tinggi ya. Karena memang udah nggak bisa dibahasnya dipalar-palar apa namanya Bang? Ya, sementara sampai. Jadi kalau kita di pabrik itu biasanya sementara. Sementara Jadi sementahun. Sementahun mentenin terus masalahnya. Yang penting jalan dulu. Pabrik nge-pull dulu gitu. Target olah harus dapat dulu gitu. Sementara dulu. Sementara. Jadi stok ya Bang, itu yang pertama. Lalu yang kedua mungkin waranti lah ya. Kira-kira apa sih? Kenapa kita harus milih vendor yang ini? Apa gitu? Yang jadi bisa gini diberikan? Bang, kalau kita membahas tadi kan stok ya. Yang kedua waranti. Waranti ini gini. Waranti ini pasti sudah ada apa ya, analisa ya. Lifetime-nya berapa lama, ya kan? Jadi ini jadi satu jaminan sama kita sebagai user untuk tentang kualitas. Kalau dia sudah berikan waranti, pasti dia sudah yakin ataupun sudah punya kisi khusus yang memang punya nilai kualitas tadi. Kualitas gitu. Ya kan? Kan nggak mungkin kita asal ngomong aja nih warantinya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Pasti kan harus ada dasar. Betul Bang, betul. Nah, jadi itu jadi satu jaminan bahwasanya kalau ada waranti itu udah pasti ada satu kualitas yang sudah dipertanggungjawabkan.
Itu yang pertama. Baru yang kedua menjadi satu evaluasi. Kalau udah ada waranti ini jadi evaluasi. Evaluasi itu jadi dua arah nih. Ya. Evaluasi di vendor dengan evaluasi di kawan-kawan kita di user. Itu bisa berbeda tuh. Nah, jadi mungkin Bang Norton, ini maksudnya gimana nih, gitu Iya, kan? gitu ya. Kenapa kami katakan itu evaluasi di kita? Di kita contoh, kami punya standar misalnya, semua vendor punya standar misalnya warantinya 3 tahun. Ternyata nggak capai 3 tahun. Kan jadi evaluasi. Akan dicek, dipastikan evaluasi. Jadi ada estimasi schedule pergantiannya lah kira-kira gitu ya. Gitu dia. Jadi itu yang dievaluasi. Kira-kira gimana Bang? Kalau pengalamannya lah. Jadi kalau kan begini, Dia operasional gitu. kita secara operasional misalnya kalau CBC di 15.000, 15.000 HM atau Ya. 20.000 HM misalnya CBC. Nah, di chain sendiri dia Bang, kita nggak bisa, kita bisa aja bilang bagus kita, cuman nanti terlalu kan egois tuh. Iya, Ya kan? Karena kita sebagai vendor, tapi kita lebih cenderung mungkin orang akan lihat itu misalnya, nah ini kok berani kasih garansinya kok 15.000 sih, Oh, dasar gitu. bapak dari mana misalnya? Sama halnya misalnya kalau di plantation Pak, bapak kalau pakai pupuk A, bapak jamin nanti tonase bapak olah panen di bulan ini itu puncak. Jadi ketika ada yang berani kasih jaminan itu berarti dia sudah ada quality control tersendiri dan evaluasi berkelanjutan. Sama misalnya kalau Max di 18 tahun ini karena kita fokus di chain, jadi kita ada evaluasi. Jadi kok evaluasi dua arah dari Bang Anto. Ya, Iya, betul. Evaluasi betul. dua arah. Itu sebenarnya koreksi di diri kita Ya. dan saling koreksi di si pemakai. Jadi kita juga terima misalnya, Pak ini barang Bapak kenapa kok seperti ini ya? Nah itu koreksi di kita nanti diskusi ke quality control kita, oh ini mana lemahnya misalnya kan. Jadi di situ ada perbaikan berkelanjutan, itulah evaluasinya tadi. Ya, jadi dengan adanya evaluasi tadi terkait waranti, apa yang menjadi capai tidak capainya itu akan bisa terdetek. Itu dia poinnya. Mengapa waranti itu penting? Ya. Itu dia. Berarti Bang saya bisa simpulkan kenapa kalau cara memilih vendor yang baik dan tepat itu yang pertama harus yang mengetahui stok. Ya, Yang kedua itu waranti. Waranti itu di mana ada jaminan produk yang berkualitas, kemudian ada estimasi schedule pergantian, Iya. lalu ada evaluasi yang dua arah tadi ya. ya, Ah, itu ya. Oke. Memang. Tapi Bang selain daripada mungkin kita tadi udah pengajarin nih cara memilih tips vendor. Mungkin kita bisa lebih ke identiknya lah nih. ya. Makanya Mungkin lebih identik, lebih mengarah. Kalau kita sendiri misalnya, kenapa sih kita harus? Ini kita orang abang nih yang ada di Maxchain. Nah, kenapa sih kita harus milih Maxchain gitu dulu lah, kira-kira kan gitu. jadi gini, sebenarnya hari ini kalau mungkin secara materi ya, ini terkait dengan chain. Iya, Sebenarnya chain, secara general ini bisa kita kaitkan ke semua ya. Semua. Mau estate, mau PKS, terkait semua spare part lah ya. Semua memang kenapa tadi apa yang diharapkan sebetulnya selain stok, selain waranti, malah justru yang paling penting sebenarnya pelaksanaannya gitu. Pelaksanaannya ada nggak sistemnya? Gimana caranya? Jadi penekanan yang paling penting kalau cuman stok ya mungkin semua vendor bisa jalankan. Oke. Ya kan? Waranti semua vendor pasti bisa aja buat penawaran waranti, di atas kertas ngomong waranti. Tapi pertanyaannya gimana metodenya? Sistemnya kayak mana? Oh, masih ada lagi berarti Bang? Oh, ada lah. Berarti ini Gitu. masih kurang tadi Masih ya? kurang. Masih 2 poin, berarti Masih satu 2 poin lagi ya? Iya. Berarti ini yang berkaitan dengan sistemnya ya? Iya. Oh. Sistemnya gimana? Baru yang terakhir, komitmen dan konsistennya menjalankan sistemnya gimana? Sama. Jadi kalau kita kaitkan misalnya, kita sebagai pimpinan nih, kita buat SOP. Terus siapa yang melaksanakannya? Ya. Siapa yang menjalankannya? Terus siapa yang mengevaluasinya? Nah, kita mau terkait dengan semua spare part yang ada di pabrik, khususnya kami menjalankan conveyor chain, ini termonitor, tersistem, komitmen dan konsisten. Baru target yang tadi dasar waranti yang kita berikan itu bisa capai. Oh, itu dia Bang. Iya. Mungkin boleh lah Bang bercerita sedikit tentang sistem ini gimana dia Bang? Nah, itu dia. Jadi sistem ini terkait dengan pertama after sales, ya. Ya. Terus pertanyaannya seperti apa ya? Kira-kira ya after sales ya tadi seperti itu. Ya.
Terus sepenting apa kira-kira Bang after sales ini Bang? Service ngapain aja dia gitu after Betul. sales ini gitu. Apa misalnya kalau saya punya kenalan apa nih, punya vendor nih sebuah perusahaan, lalu ada produk yang kita beli. Habis itu ya udah nih kita beli aja gitu kan. Habis itu pasang. Jadi kalau ini kan after sales saya bilang tadi sistemnya ya salah satunya kan. Itu seperti apa kira-kira Bang? Jadi gini, after sales. Jadi kan kalau kita sudah berpartner, berharap Betul. sih ya bukan hanya jual lepas ya. Berharap kita dapat feedback yang positif terkait dengan after sales. Nah, after sales ini sendiri ya kan, kalau kita di pabrik pasti sering keluar statement gini. Ah, kalau masih operasional, masih jalan mesin itu, masih bagus lah itu. Iya biasanya gitu Bang. Yang penting bunyi berasap wow. Masih bagus itu kan. Iya. Masih aman itu. Masih aman gitu kan. Padahal kalau betul-betul dapat ilmunya ataupun dapat apa-apa menjadi kisi-kisi yang di awal bermasalah itu jangan-jangan sudah 50% kondisinya sudah bermasalah. Iya kan? Nah, jadi dengan after sales itu apapun ceritanya, kalau vendor yang memang expert di bidangnya, dia pasti menguasai semua hal terkait dengan maintenance-nya, mendeteksi di awal permasalahan tadi kan. Jadi dengan after sales ini yang mungkin tergantung ya, mungkin si vendor komitmen 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Kalau kita sih di 4 bulan sekali datang ke lapangan. 4 bulan sekali. Oh, 4 bulan sekali ya. Datang ke lapangan. Karena gini, seperti yang dibilang Mas Hera tadi, ya kenapa top manajemen tuh datang sekali-sekali, bukan tiap hari? Karena itu tadi, kadang ketika kita sudah terbiasa di pabrik melihat minyak netes, Itu biasa aja itu ya. biasa aja gitu kan. Rupanya begitu datang top manajemen atau mungkin pimpinan kita, kita masih bisa kena marah. Sama Pak, Sama ya. sama Bang Norton. Di kita pun begitu juga. Jadi Bang Anto kan sadarnya aku ini bahwa kenapa sih PC itu datang sebulan sekali, 2 bulan sekali, kenapa sih? Si aja cari kesalahan gitu kan. Padahal itu sebenarnya koreksi bagi kita ya. Bukan cari kesalahan ya. Bukan, tapi lebih cenderung koreksi bagi kita. Kenapa? Kita yang hari-hari berangkat sampai pabrik jam 6:30, pulang jam 5, itu rutin habit terus kan. Betul. Mungkin kita sering diskusi sama tim di lapangan, ini harus bersihkan apa segala macam, itu jalan kan. Tapi ada satu sisi misalnya, itu kotor gitu. Bagi kita udah biasanya itu. Tapi PC datang, yang jorok apa begini, kayak kandengan ini gitu. Iya, betul. Gitu kan. Jadi Atau orang Medan bilang matikan asin nggak? itu salah satu. Jadi ada kala dulu itu Bang Nur. Jadi 1000 kali ini kau bersihkan katanya kan, ada satu PC dulu kan. Tapi ketika saya datang kemarin ini kotor, berarti selama ini kotor katanya. Tapi kalau nggak pernah kau bersihkan ini, tapi pada saat saya datang ini bersih, berarti bersih lah nih, nggak kau pandang dulu yang dulu. Jadi mata kita ini berbeda Bang. Beda mata kita dengan yang mungkin yang contoh di tempat ini mungkin ada susunan posisi misalnya fotonya nggak tepat, contoh ini yang nggak tepat misalnya. Bagi yang mereka di sini biasa saja, tapi yang kita datang ini nggak pas ini buat apa di sini coba? Estetikanya nggak cocok ya gitu. Itu sih salah satu contoh. Itu termasuk dalam sistem tadi Bang ya. Jadi after sales itulah salah satu poin positifnya kenapa ini harus kita lakukan. Dan dengan after sales ini, jadi ini ya kawan-kawan di lapangan tuh ada yang suka, ada yang tidak suka. Kenapa? Kan itu Bang? Iya, suka tidak suka. Jadi kita ngomong yang tidak sukanya. Gara-gara orang ini datang banyak kali kerjaan tambahan sama aku. Perbaiki ini, setel ini, adjusting ini, banyak kali kan. Dulu nggak ada orang ini, aman aja, rusak aku perbaiki. Tapi begitu ada orang ini, pokoknya harus diperbaiki. Itulah tidak sukanya. Itu secara pengalaman gimana Bang? Pernah nggak? Kalau ditanya pengalaman sih, memang awal-awal kan ya secara kalau kita balikan ke diri kita sendiri yang dikoreksi pasti kan risih kan. Kan gini Bang, kan Max sudah Maxnya kan 18 tahun 18 nih. tahun ya. Tadi kan cerita nggak suka nih. Jadi pengalaman Abang pernah nggak nih tiba-tiba ini ada namanya after sales, orang 4 bulan sekali nih. Abang bilang tidak menyenangkan, orang tidak suka gitu. Ada nggak kira-kira pengalaman cemberut tuh kan? Oh jangan kan cemberut Bang.
kau pula yang ngatur aku. Oh, gitu ya. Karena kan pada prinsipnya kan kita kan hanya vendor ya. Iya. Secara struktur organisasi tidak bisa 100% mengintervensi. Betul. Gitu. Jadi sifatnya kita sharing, diskusi, mengingatkan lah, mengingatkan. Tetapi tujuannya sebetulnya adalah hal yang schedule itu positif ya. dibuat itu Ya. itu sebetulnya supaya bisa lebih apa ya, bagaimana ini bisa berjalan dengan baik ya gitu. Betul. Jadi targetnya kan kelancaran operasional pabrik ya. Ya, betul. Jadi target manajemen itu bisa tercapai. Karena kalau pabrik bermasalah kan pasti ada yang apa ya? Jadi yang dirugikan ya, salah satunya sih manajemen kan gitu. Berarti saya lihat di situ bahwa Maxen merasa punya tanggung jawab gitu. Betul. Gitu. Itu. Jadi itu yang tidak sukanya ya. Itu yang tidak suka ya. Itu yang tidak sukanya. Terus gimana yang sukanya? Nah ini kan apa ya? Kalau kita perhatikan pertumbuhan PKS ini luar biasa ya. 1 tahun mungkin kawan-kawan bisa dengar, oh itu ada 5 pabrik tahun ini dibangun nih. Iya kan? Ada 10 pabrik. Ya. Dan update gosip-gosipnya sampai 2034 ada pabrik baru nih terus-menerus. Jadi kayak di karbet nih orang nih. Kayak di karbet, ya kan? Jadi begitu kita masuk, ya yang sukanya yang merasa bahwasanya dia mau belajar, dia suka. Apa Bang temuan? Ini di maintenance, kayak mana caranya Bang? Ini adjustnya harus berapa di setel Bang? Terus kalau alignment itu seperti apa Bang? Ya kan? Jadi itulah yang sukanya. Jadi transfer knowledge. Sebetulnya ya, mereka berbagi pengalaman, diskusi, bagi ilmu ya. Karena kan teknologi ini kan bukan berhenti di situ saja, tapi melainkan naik terus nih gitu. Betul. Makin tambah zaman, teknologi juga makin upgrade gitu kan. Betul. Dan sisi positifnya kan, karena kita aptes ini kan belajar juga ya. Jadi kalau ditanya kita kalau sudah expert, malah justru kayak dokter gitu. 18 tahun yang kita datangi satu pabrik, ya kan? Satu pabrik itu ada 20 equipment nih. Kalau kita cerita chain ya. Bayangin aja kita bukan satu pabrik yang kita datangi. 18 tahun tuh mungkin udah ada 500 pabrik gitu. Oh, sudah ada 500 pabrik ini kan pasti kita sebenarnya banyak belajar juga sih sama kawan-kawan di lapangan. Ini ada problem A, selama ini yang saya perbaiki ini. Itu jadi ilmu sama kita. Cuman mungkin ketika kita visit ke satu pabrik yang sebelumnya, nah mereka belum pernah kejadian seperti itu kita sampaikan. Makanya kayak Bang Saryal, ya kalau kemarin ada vendor-vendor yang mempunyai ilmu, kemarin dia bocorin, aku minta datanya itu, colok playlist, itu copy paste itu, pasti ya Bang ya? Jarang vendor, misalnya Bang Nur, mau betul-betul itu kasih, oh ini misalnya kita kalau dulu MT itu kan senang ini dapat ilmu baru ya. Ini ketemu kontraktor, oh gimana cara buat konus di CSD itu, itu kan seneng kan. Jadi banyak kalau kondisi sekarang banyak yang itu di privat lah, kasih separuh lah. Nah balik lagi yang kayak dibilang misalnya sama Bang Anto, karena saking banyak yang kita datangi ke pabrik ini, jadi apa yang kita dapat di pabrik A misalnya, oh di sini ada masalah ini, solusinya ini. Nah ketika balik lagi ke pabrik yang lain, nah itu kita bisa transfer ilmu tadi, berbagi lah. Berbagi ilmu ya. Ini pengalaman lucu nih Bang. Ini kejadian 2014. Itu kebetulan saya masih baru nih Bang, masih di Sumatera Utara ya. 2014. 2014 berarti 2009 lebih kurang 6 tahun. Iya. Karena sudah 6 tahun jalan, kita sudah punya punya insting gitu. Begitu jalan ke satu equipment namanya free elevator, tutup semua. Bang, ini masalah. Padahal ini belum kita buka ini. Per feedingnya belum kita buka. Kok tahu Abang ini masalah? Aku aja yang 1 kali 24 jam duduk di sini nggak tahu nih. Ini masih dengar ya? Masih dengar aja ini. Dengar, ya. Ini Abang masalah nih. Emang apa Bang masalahnya? Mulur elongation. Kok tahu Abang? Bantingan timba, tok. Begitu dibuka, betul. Jadi sampai seperti itulah, berharap kita punya rekan ataupun vendor-vendor yang memang menguasai semua. Jadi kan kalau di pabrik itu kan maintenance itu kan merangkap semua ya, menguasai semua. Jadi secara garis besar aja. Tapi kalau kita punya vendor yang memang expert, pasti dia detailnya akan kasih tahu dia. Jadi fokus di satu bidang tadi gitu kan. Nah, jadi hal yang positif. Jadi dengan ada after sales tadi, transfer knowledge, temuan-temuan kita itu bisa kita antisipasi. Ya targetnya kan memang manajemen itu maunya lifetime. Makanya tadi cerita waranti, ya pasti targetnya adalah lifetime. Tanpa ada after sales, tanpa ada evaluasi, ya
dengan keterbatasan tim di lapangan menguasai semua itu kebanyakan sih nggak maksimal ya. Tergantung nanti menyikapinya seperti apa. Itu sih after sales yang kita lakukan. Itu after sales ya. Lalu selanjutnya Bang, sistem itu yang kedua training ya, gitu kira-kira gimana? Jadi kan gini, mungkin kemarin kayak Bang Syariel ya, copy paste kalau bisa, ya kan. Kadang copy paste itu belum tentu detail dijelaskan ya Bang. Ini datangnya dari mana ini? Iya. Ya kan. Karena kan kadang-kadang Bang kan ketika ada suatu produk, kira-kira training apa sih yang bisa diperlukan gitu kan untuk tim pabrik gitu kan. Betul. Makanya walaupun mungkin kayak Bang Syariel seneng nih ada vendor, bagilah materinya. Tapi kan belum tentu menguasai semua ya Bang. Nah itu gimana itu Bang? Kalau dengan pengalaman Abang untuk di pabrik ya? Itu tadi perihal ini apa ya? Materi ataupun teori-teori yang dapat ya? Sebenarnya lebih cenderung kalau ini ya kita yang jalani ya. Misalnya ketika cek evaluasi itulah bentuk training tadi. Oh gitu. Itu salah satu target kita, tercapainya lead time. Itu target tercapai. Training tadi ya seperti itu tadi. Jadi tidak secara khusus tapi ya khusus. Misalnya tidak secara khusus tapi tidak secara khusus tapi khusus. Ya. Jadi lebih kepada misalnya kita ini tadi kan kita ceritanya sistem Pak. Jadi balik mau kemana pun ceritanya baliknya ke sistem. Sama tadi itu tadi Bang. Jadi nggak khusus trainingnya, tapi khusus yang kita bahas tadi. Jadi menambahi dari apa yang disampaikan Bang Syariel. Jadi apapun prinsipnya, apapun produknya, pasti produk itu punya apa ya pola, punya masing-masing apa ya ciri khas. Jadi harusnya sih satu produk itu punya evaluasi ya. Jadi terkait training itu gini, gimana caranya kita bisa mengetahui produk itu bagus atau tidaknya kan gitu. Berarti terkait dengan pemahaman dasar produk tadi gitu. Betul. Contoh gini, kita sering jumpai di pabrik nih. Kenapa sih RPM-nya harus 15 RPM? Kenapa sih bodinya harus 1200 mili? Ya kan? Kenapa? Atau mungkin luas volumenya harus sekian. Kan itu sebetulnya ada hitung-hitungan dasarnya. Nah, kita berharap seperti itu. Nah, dengan adanya produk tadi yang memberikan materi khusus tentang pemahaman produknya tadi, dia akan jelaskan, oh ini yang tepatnya tipe ini ya, spek ini ya. Jadi kalau seandainya nih kita kan di pabrik ini sebenarnya target manajemen tuh bagaimana operasional pabrik lancar kapasitas dapat, rendemen dapat kan gitu. Betul ya. Tapi kalau problem terus gimana nih? Nah ini terkait contoh ya Cin. Ya, abang-abang kan semua Cin. Satu pabrik itu di PKS itu ada 20 equipment. Oh gitu. Lebih kurang 20 equipment. Bayangin aja itu masih Cin. Kalau seandainya lifetime Cin itu cuma 1 tahun, berarti harus kita bagi nih. Ya kan? Berarti 1 tahun ada 12 bulan. 12 bulan dibagi 20. Berarti lebih kurang kita harus maintenance 1 bulannya untuk pergantian Cin karena lifetime-nya 1 tahun. Kurang lebih 2 atau 3. Ya. Itu masih Cin. Terus gimana Bang? Kalau spare part yang lain. Tapi kalau lifetime yang misalnya bisa di atas 3 tahun, gitu ya. Kita akan lebih mudah manage-nya. Ya. Jadi gitu. Jadi lebih cenderung dia sebenarnya kita dapat di efisiensi waktu sih. Ya. Kita nggak pernah hitung misalnya waktu itu sulit diprediksi kapan dia rusak. Betul. Jadi minimal ini secara vendor berani kasih tanggung jawab ini, bantu evaluasi sampai tercapainya waktu itu. Jadi ada habitnya itu setahun sekali, tiba-tiba dapat yang kita bisa 3 tahun, baru terasa nyaman dia. Ya. Jadi makanya kenapa kita sampaikan hari ini kawan-kawan user meminta training lah kita anggap seperti itu ya, biar mereka itu paham nih. Sebenarnya spek ini sudah benar nggak yang mereka aplikasikan, ya kan? Kalau misalnya kurang benar harus tipe yang mana nih, biar lifetime-nya bisa maksimal. Seperti kaitannya tadi korelasinya yang tadi. Semakin lama lifetime yang bisa dicapai equipment tersebut, kita maintain-nya untuk schedule-nya itu akan lebih gampang, kan gitu? Gitu. Itu dia. Nah, itu terkait dengan pemahaman dasar produk. Belum lagi nanti terus gimana sih pasang yang benar? Belum lagi persiapannya, instalasinya. Ini kalau di
khusus podcast kita detailkan semua, waduh. Mungkin perlu 2 hari 2 malam. 2 hari 2 malam ya. Kalau iklannya, kalau ingin tahu lebih lanjut, Nah, Gitu. Oke Bang, oke. Jadi kan tadi itu terkait dengan after sales service, kemudian training. Lalu sebagai tips juga untuk memilih vendor itu Bang, ada nggak kira-kira, oh saya harus memilih vendor itu punya tim yang harus memonitor, kira-kira tim punya nggak dia itu? Atau ya habis itu kita kasih pelatihan, kemudian kita datang sekali 4 bulan, tapi mungkin monitornya kurang nih gitu kan. Kira-kira untuk match sendiri gimana Pak? Ya, jadi kan tadi sudah kita sampaikan di awal sudah ada programnya, gimana cara memonitornya. Jangan-jangan ada nggak timnya? Kan iya. gitu. Kira-kira metodenya gimana nih supaya mudah nih gitu kan? Gitu. Kalau hanya lewat telepon atau apa sekarang udah canggih nih, mungkin kira-kira kalau sama orang abang sendiri, kira-kira dari pengalaman nih punya metode nggak ini supaya orang lebih mudah memonitoring sistem itu gitu kan gitu. Oke, jadi memang pertama kan apapun ceritanya ini terkait dengan tim ya. Iya, karena satu vendor itu ketika after sales itu harus jalan tuh ada nggak timnya, ya kan? Tim dari si vendornya untuk mensupport keluhan-keluhan misalnya dari user ya terkait dengan permasalahan ataupun problem. Jadi itu kan perlu dipertimbangkan juga kesiapan tim. Jangan-jangan dengan grup kita ada pabrik nih di ya sekarang Papua ya paling jauh ya, Papua, Makassar, ada nggak timnya gitu kan. Nah ini kan juga jadi hal dilema kalau misalnya itu tidak siap. Jadi memang salah satunya tim monitoring itu kesiapan itu juga harus perlu kan. Jadi tim masing-masing wilayah itu ada ya penanggung jawabnya, itu salah satunya. Terus metodenya sekarang kan udah canggih ya. Betul Bang. Sekarang udah zamannya modern. Jadi kita memfasilitasi dengan yang namanya sistem ya, kita namakan 3MS Mill Maintenance Monitoring System itu berbasis online. Ya, kapan aja, di mana aja kita bisa cek. Gitu Bang ya. Iya, kita bisa cek. Jadi salah satunya metodenya seperti itu. Kita buat online, pokoknya tinggal cek aja. Yang penting ada wifi lah, ada jaringan. Jaringan ya. Gitu. Nah itu yang kita buat pertama. Terus harus kita catat, kan nggak mungkin kita visit tapi cuman ngomong tapi nggak kita record nih. Iya. Karena pencatatan ini penting. Kalau di kita ya itu ada data spesifikasi yang harus kita catat. Data spek itu kan penting juga kita catat historinya. Bahkan kadang sering kejadian loh, ya kan? Kalau nggak kita catat, nggak kita filter, nggak kita evaluasi itu bisa kejadian. Kadang orang lama nggak paham, nameplate-nya hilang. Ini kayak mana nih ya? Gitu. Ya kan? Awalnya dicatat nih mungkin sama ya kalau turnover di pabrik luar biasa kan? Iya. Jadi dengan adanya sistem dengan pencatatan ini mau siapapun yang di pabrik itu, baik kami juga sendiri ya kan, bukan berarti vendor turnovernya nggak ada, juga ada. Tapi karena sistemnya sudah tercatat, itu bisa dilaksanakan siapa aja gitu. Begitu juga jarang juga orang sampai 50 tahun betul. pasti berganti ya. Iya betul. Jadi data itu tetap ada, user juga ada, kita juga ada. Jadi tinggal patokannya di sistem tadi, data tadi. Karena jadi memang perlu history juga ya. Iya, perlu history. Karena kalau pabrik itu sebenarnya kalau dari awal project kita siapin itu list machinery, itulah tadi data spek, nameplate. Betul. Nah kalau di kaminya itu data spek itu misalnya konstruksinya. Jadi maksud pengatur tadi kan siapapun manajernya, siapapun maintenance asistennya, askepnya, mandornya, karyawannya, mau gonta-ganti ya speknya tetap ada. Bisa dipantau. Karena kan kita temui gini misalnya, ganti asisten udah nggak ada lagi datanya gitu, udah dibawa, nggak ada. Iya, dibawa. Bahkan drawingnya pun hilang gitu. Itu sih kita lebih cenderung shape-nya di situ kita. Gitu ya. Jadi misalnya kadang kan apakah nanti di adminnya ya, raninya mungkin terhapuslah dari laptop data spek itu, kadang nanya ke kita. Jadi sampai gearnya berapa, transmisinya. Iya betul. Itu dia Bang. Jadi memang kalau terkait pencatatan data spek ini ya, jadi gini, sering kejadian tim di lapangan itu dipersulit. Kenapa? Karena ini kan keterkaitan pengorderan barang, ini kan nggak satu orang aja yang terlibat. Maintenance, ya kan, mengajukan, tiba-tiba masuk ke pembelian, masuk pembelian proses PO. Yang dikhawatirkan apa? Ini sering terjadi.
salah spek, kirim barang. Ini sampai di user pening. Wah, ini bisa nggak dipakai gitu kan? Itu yang sering kejadian. Nah, kalau vendornya baik mungkin dipulangkan, tapi kan schedule udah berantakan. Nah, yang sering kejadian akhirnya apa? Dipaksakan. User akhirnya jadinya waktunya jadi lebih lama. Lebih lama ya. Ya, jadi banyak rombak, banyak waktu, dan kalau di kos kan jadinya perubahan-perubahan dari pendukung yang lainnya kan juga butuh biaya kan. Jadi akhirnya losses lagi. Okay. Jadi nggak ketemu nih efisiensi cost-nya. Jadi Bang Anto sama Bang Rion, kita kan lagi online nih. Buat teman-teman yang pengen bertanya boleh ya. Ini kita tadi sudah dibahas nih bagaimana tips-tips untuk memilih vendor yang baik dan benar gitu kan. Kira-kira kalau ada mau yang ditanyakan, silakan buat teman-teman kita yang live. Silakan kalau ada yang pertanyaan, boleh. Ini ada kita live juga nih Bang di TikTok Bang. Oh iya. Jadi kan kalau saya sih secara pribadi Bang ya, Abang sudah jelasin ke saya, mungkin nambah-nambah ilmu saya, cara-cara untuk kenapa sih kita harus memilih vendor A atau B gitu. Ini ada pertanyaan nih, dia tanya nih langsung to point katanya. Oh, to point. Oke. Kenapa sih kita harus memilih Maxchain katanya? Apa sih kelebihan yang bisa diberikan? Ya. Jadi pada prinsipnya semua spare part itu bisa dipakai ya, bisa dipakai. Tinggal tergantung kalau cerita kualitas maka timbullah lifetime. Mungkin brand A ya, bukan hanya Chin aja ya, mungkin lifetime-nya 1 tahun. Artinya apapun barang yang dipasang itu pasti bisa dipakai. Ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun. Tinggal kita memilih mau yang mana nih kualitasnya. Cuma kan pertanyaannya, kalau secara kualitas itu tidak di-maintenance kan susah juga, ya kan? Contoh mau targetnya 3 tahun, tapi karena nggak di-maintenance, nggak dimonitor, akhirnya nggak bisa capai gitu. Makanya kalau ditanya ya sebenarnya kelebihannya di kualitas yang dipegang itu waranti. Cuman harus ada dasar kan? Makanya itu kenapa ya ada aftershave, kenapa kita harus visit, kenapa kita harus beri training. Apalagi kalau melihat pendeteksian awal permasalahan. Ini terkait semua spare part, mungkin kawan-kawan bisa minta nih, mungkin didiliskan ini. Kawan-kawan ini vendornya A, B, C, D, E, minta dong, bro, mana nih kisi-kisinya, kami bisa menganalisa. Bahkan kami Bang, ini training kami bukan tim maintenance aja, karena yang sering berantem, Bang Sarel kan dulu banyak di maintenance, berantem nih sama orang operasional nih, orang proses, ya kan Bang? Ya, saling menyalahkan ya. Pasti itu. Nah, kalau kita nggak mau, kita dudukkan nih. Orang proses, orang maintenance. Orang maintenance kan sekali-sekali lewat tuh. Mungkin pagi ya, biasa gitu ya Bang. Pagi, siang, sore ya. Monitor ya. Nah, cuman ada biasanya Bang. Itu mungkin kalau kita olah misalnya di jam 10, kita ambil waktu di 1-2 jam pagi itu. Ya. Pagi. Jadi karena kan ada laporan kerusakan lah, macam lah dari malam. Lebih cenderung itu sih maintenance-nya. Nah, lebih cenderung yang tadi saling menyalahkan itu misalnya ini ketika terjadi overload. Nah, chain-nya putus atau apalah macem lah. Itu pasti sering gitu kan, human error lah istilahnya. Itu sih lebih cenderung jadi perdebatan. Makanya kan kenapa kita libatkan orang proses. Biasa kalau kita dudukkan nih, kita ngundangnya, pokoknya nggak mau tahu, kami proses undang, orang maintenance undang, biar jangan saling berantem. Kenapa? Kita informasikan. Ini loh penelitian awalnya. Jadi kalau orang yang sering di standby di equipment itu kan orang proses. Betul Bang. Yang selalu di situ operator lah kita anggap ya. Operator itu ikut kita libatkan. Jadi checklist-checklistnya udah kita kasih tahu nih kisi-kisinya. Pokoknya kalau case-nya A itu laporkan. Kalau yang sudah kondisinya misalnya ini udah elongasi seperti ini laporkan. Ini kalau alignment-nya udah seperti ini laporkan. Pokoknya detail itu kita kasih tahu itu di training itu. Maka dilapornya orang maintenance tinggal eksekusi. Nah, jadi udah nggak ada saling menyalahkan. Ya minimal di operasional sendiri salah satu contoh itu ketika ini sudah trip ini, jangan rubah overload gitu dia. Karena resikonya nanti bukan hanya di chain saja nanti, bukan hanya di unitnya, nanti bisa lari misalnya ke panelnya terbakar, motor terbakar, macam itu nanti transmisinya hancur. Nah itu dia arahnya. Kenapa kita lebih cenderungnya itu bukan hanya di maintenance diskusinya tapi ke operasional. Ya. Jadi saling ini. Dan terkait dengan tadi pendeteksian awal ya, yang permasalahan tadi itu
bukan murni hanya 100% terkait dengan teknik ya. Jadi kadang hal-hal operasional itu juga setelah kita analisa ya, kami analisa selama 18 tahun juga presentasinya lumayan besar juga berpengaruh terkait dengan lifetime. Makanya kita selalu menjalankan teknis kita jelaskan, operasional normal itu kita jelaskan. Nah, contoh operasional contoh ya, terkait dengan feeding, ya kan, hopper. Terus gimana caranya feeding itu yang normal, gimana jaraknya harus berapa, itu kan terkait juga. Mungkin kalau hari ini Bang Syarial, kenapa sih scrapernya bisa bengkok? Ya gampang aja Bang Syarial. Aku ambil aja scraper yang bagus, aku ganti aja yang bengkok. Padahal sebenarnya bengkok itu kan harus tanda tanya. Kenapa bisa bengkok ya? Kan pasti ada penyebabnya. Iya, betul. Nah, akhirnya apa? Ketahuan lah, permasalahan, ada penumpukan di hopper, sehingga ketika scraper melewati hopper pada saat melewati sprocket itu menekan penumpukan tadi. Itu secara teknisnya lah ya, itu salah satu contohnya. Jadi tadi pertanyaan dari siapa tadi, Bang? Ini ada dari kawan-kawan media sosial katanya. Dia kan udah banyak denger nih kan kita tadi cara penelitian rem begitu bagaimana, kemudian ada sistemnya juga, kemudian stoknya ada. Lalu ketepan kita yang ada di sini kan, kita yang lagi diskusi ini kan abang-abang dari Maxchain. Jadi mereka tanya nih, kenapa kami harus milih Maxchain kayak gitu? Apa yang bisa diberi? Kira-kira bahasa gaulnya gitu lah. Iya, gini. Jadi kalau kenapa harus pilih Maxchain? Iya. Ya paling utama itu sih kenapa harus pilih yang didapat oleh si user, misalnya pemakai ini, ya jaminan garansi misalnya salah satu contoh. Komitmen kita misalnya dalam yang after sale, targetnya kan misalnya di garansi 15, kita pantau itu. Bahkan kita sering ditanya, jadi kalau sudah lewat garansi Bapak masih cek? Masih gitu. Kita juga mau tahu kemampuan kita punya barang ya. Ada Pak. Jadi bahkan kita pantau terus kan. Jadi ketika kita sudah tahu itu, kita tahu kemampuan kita punya barang di mana, itu sih lebih cenderung. Kenapa sih harus pilih Maxchain? Nah, rasain nanti. Boleh dicoba Pak. Boleh dicoba ya. Jadi satu Bang, kalau boleh dicoba katanya kan, mungkin ada teman-teman nanti yang akan mau diskusi ke orang abang. Kira-kira ada nggak yang bisa dihubungi nih? Mungkin abang punya media sosial, boleh juga. Nanti mungkin kan nggak sebatas ini aja dong. Ya kita kan sudah sering sharing nih sedikit. Betul. Ya kalau mau lebih detail, tentunya perlu nih diskusi gitu. Bisa nggak secara pribadi, ini langsung aja nih. Kemudian ada kita kan live nih. Kalau mau pribadi, kira-kira boleh nggak kita tag-nya kemana? Ada nggak media sosialnya gitu kan? Baik secara Maxchain sendiri atau secara pribadi juga boleh lah gitu. Mungkin email ya, boleh ya. Silakan. Mungkin email Bang Syarial kali ya. Boleh lah, satu Bang. Boleh. Kalau di email boleh langsung ditanyakan di Syahrial@maxchain.com. Itu emailnya Bang ya. Email. Kalau mau nomor handphone lah sharing boleh ya. Boleh. Kalau nomor handphone nanti Japri aja. Oke. Jadi kalau teman-teman mau nomor handphone dari Bang Syarial, mau sharing-sharing, mau tukar pikiran atau misalnya berbagi ilmu, boleh nanti Japri ke MSI, nanti kita kasih kontaknya. Gitu. Kalau Bang Anto sendiri gimana Bang? Kalau pribadi kita ya, kita juga ya biasa email ya, ataupun langsung Japri juga ada masalah ya, dari Anto@maxchain.com, 082161992126. Nanti secara terlalu cepat ya kali ya. Agak pelan dikit Pak. Ya, 082161992126. Nah itu nanti bisa Japri, nanti kita bisa diskusi. Pada prinsipnya bahkan kadang kemarin kita ada satu case ya, itu Bang Syarial langsung ya yang handle. Ada satu owner request untuk bantulah, ini bolak-balik ada problem nih di chain kita. Boleh nggak, kami belum beli ini ya, gitu ya Bang Syarial ya, kita nggak usah sebutin lah ya. Boleh nggak bantu kami untuk evaluasi? Ya nggak ada masalah ya, kita diskusi. Mungkin awalnya dari trust dulu, ini bener nggak nih orang Bang Syarial nih menguasai ini, bolak-balik kami nggak temukan nih problemnya, ini kenapa ya bisa begitu gitu. Akhirnya ya sekarang menjadi customer kita. Jadi Bang Syarial selesaikan,
jam breakdown di chain, di equipment chain kemarin itu nggak salah di FEB ya, FEB akhirnya minim ya, dan akhirnya sekarang mereka trust, percaya sama kita, bahkan next pabrik selanjutnya kemarin ada commissioning baru aja itu percayakan dengan kita punya produk. Iya. Jadi memang Bang, kita dari Millennial Sawit Indonesia sendiri memang kan kenapa kita berteman dengan orang-orang abang itu juga dengan praktisi. Tujuan kita cuma itu tadi, bagaimana kita saling berbagi ilmu kan gitu Bang. Ya. Jadi ya bukan harus kita jadi tim ataupun apa, tapi kan kalau memang ada keterbukaan kayak tadi kan, nanti buat teman-teman yang ingin tanya-nanya atau ada masalah tentang chain kan boleh langsung ya. Boleh. Kalau kira-kira Bang, ada nggak sosial medianya nih yang bisa kita kunjungi nih kalau boleh ya? Oh, belum ada ya. Harusnya udah bisa lah Bang ke depan, kan pas ke lapangan, nah gitu kan. Betul. Tapi kadang sih nantilah setelah ini mungkin akan dipertimbangkan buat sosial media kan. Iya. Kadang kan ada satu sisi memang kita nggak bisa upload misalnya kita kunjungan kemana. Ya. Gitu ya, itu agak lebih ke privat kan. Ya. Jadi kadang-kadang kan sebuah perusahaan itu tidak ingin diekspos atau buat ya, betul. Itu sih kita lebih cenderung situ. Mungkin secara website bisa dicek www.maxen.com. Di sana per 4 bulan kita ada update kegiatan. Ada gitu update kegiatan terkait dengan commissioning, training, itu juga ada. Jadi problem solution itu juga kita buat di website kita. Mungkin nanti kawan-kawan boleh cross check lah di website kita www.maxen.com. Oh gitu. Ya, Oke, Bang. Mungkin waktu kita ya nggak bisa lama ya. Nggak terasa ya, udah 1 jam juga ya. Jadi buat teman-teman di Millennial Sawit Indonesia, demikian kita hasil bincang-bincang kita hari ini dengan abang-abang kita dari Maxen. Ya mudah-mudahan ilmunya bisa bermanfaat buat kita semua. Kemudian tadi sudah ada, kalau ingin nanti lebih lanjut teman-teman yang butuh sharing-sharing, bagi ilmu ataupun mungkin komunikasi, tadi bisa nanti minta kontaknya melalui Millennial Sawit Indonesia, nanti kita bagikan, atau mau langsung pribadi. Yang pasti abang-abang kita ini sudah menikah, jadi buat ladies-ladies jangan ya gitu. Jadi terima kasih untuk hari ini Bang atas waktunya. Sampai ketemu lagi ya. Senang Bang bisa sharing hari ini Bang, setidaknya ilmu kita semakin bertambah. Podcast kita DMSI mungkin sekian dulu dari kita. Bravo MSI. Bravo MSI.